pagi. Izinkan perkenalkan diri saya, nama saya Krisna Saputra, mahasiswa Stikes Bani Saleh, jurusan keperawatan. Hari ini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan bayi baru lahir. Di sini ada beberapa alat yang sudah tersedia, ya, boleh dilihat nanti dan saya jelaskan di penjelasan video yang nanti saya akan bagikan kepada teman-teman. Di sini ada bayinya, umpamakan bayi ini berada di dalam box atau di bagian infant warmer. Ya. Pertama-tama kita cuci tangan. Oke. Yang kedua kita menggunakan handscoon. Setelah itu kita melakukan inspeksi pada pasien secara umum. Pasiennya baru lahir dan jenis kelamin laki-laki, berat badannya 3.200 gram. Pasiennya lahir dengan spontan. Ya. Setelah itu kita lakukan evaluasi dengan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik dari atas kepala sampai ke bawah. Kita pindahkan pasiennya ke timbangan. Sambil kita melepaskan pegangan pasien. Ini sih ya, nah ini. Pastikan temperatur udara aman ya, udara yang relatif aman untuk si bayi. Setelah itu kita ukur berat badannya sambil kita melihat panjang badan si bayi berapa. Oke, setelah kita mengukur panjang bayi dan badan bayi, kita lakukan pemeriksaan untuk lingkar kepala. Kepala bayi, ya. Kita pengukuran lingkar kepala bayi. Setelah itu baru lingkar dada, ya, lingkar dada bayi. Dada, turun ke lingkar perut, lingkar perut. Masih masuk Pak. Lingkar lengan. Nah, setelah lingkar lengan, kita melanjut ke pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita periksa suhu bayi menggunakan termometer. Oke. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan termometer, kita pemeriksaan selanjutnya adalah saturasi beserta pernapasan pasien. Setelah kita lakukan pemeriksaan saturasi pernapasan pasien, kita lihat saturasi dadanya juga di awal pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Kita lihat kepalanya, bagian kepala secara keseluruhan, musosefal, ada kelainan bentuk kah bagian kepala. Setelah itu kita lihat bentuknya lonjong kah atau seperti apa, kita lihat di situ. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi bagian suturannya, ada benjolan atau seperti apa, kita lakukan pemeriksaan itu secara umum di bagian kepala. Setelah itu di bagian muka inspeksi secara sekilas, ya, bagian muka utuh nggak organ-organnya, bagian mata, hidung sama mulut. Setelah itu kita melangkah ke bagian hidung, kita lakukan refleks hisapan ya menggunakan kapas. Ya, kita lakukan refleks hisapan menggunakan kapas. Kita tempelkan kapas di bagian hidung pasien. Ya, ketika pasien bernapas maka kapas ini akan kembang kempis. Setelah kita lakukan pemeriksaan itu, mari kita melakukan pemeriksaan refleks pada bagian mulut. Ya, refleks pada bagian mulut. Sebelum refleks kita melihat dulu inspeksi bagian mulut, palatumnya seperti apa, ada utuh nggak palatumnya, kemudian
bagian apa namanya, dalam mulut ada kelainan atau seperti apa. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks swallow. Kita letakkan kapas, boleh juga menggunakan ibu jari. Di sini saya menggunakan kapas. Pertama diletakkan atau diusapkan di bagian pipi pasien. Setelah itu kalau memang refleks modalnya bagus, maka si bayi akan menoleh ke arah refleks yang kita berikan. Setelah itu refleks shaking atau refleks menghisap, ya. Pastikan tangan kita bersih, ya. Kita masukkan tangan kita ke dalam mulut bayi. Kemudian ketika bayinya ada hisapan dari lidah si bayi, maka refleks hisapan atau shaking pasien bagus, ya. Setelah itu kita melangkah ke pemeriksaan lehernya. Ada enggak kelainan pada bagian leher, ya, terutama vena juga kita lihat distensi vena jugularis sih kalau untuk bayi itu jarang, cuman pada kelainan tertentu, kelainan kongenital jantung itu pasti akan biasa muncul. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian dada. Kita lihat inspeksi secara keseluruhan, ada kelainan dada, ada retraksi dada atau seperti apa. Kemudian kita lakukan auskultasi pada bagian paru dan bagian jantung. Oke. Lihat juga pada bagian ictus cordis ada apa namanya, denyutan pada ictus cordis. Setelah itu ke bagian abdomen, kita lihat juga pada bagian abdomen, sama inspeksi dulu. Setelah inspeksi kita lakukan auskultasi juga, jarak ventilasi khususnya seperti apa, bagus atau bagaimana, ada perubahan pergerakan khusus atau tidak pada bagian abdomen. Setelah itu kita lakukan perkusi, ya, pada bagian abdomen si bayi, ya. Setelah itu mari kita lanjut ke bagian ekstremitas, ya. Ekstremitas kita lihat refleks daripada Babinski, ya. Kita lakukan sedikit sentuhan pada bagian telapak kaki pada bagian bayi, ya. Refleks Babinski-nya positif itu adalah ketika kita memberikan tekanan ibu jari atau jari-jari pasien atau bayi sendiri menekuk, ya, ke arah kuat, itu Babinski-nya positif, ya. Kemudian yang kedua, refleks daripada tadi kelupaan itu bagian telinga, kita refleks dengar, ya. Refleks dengarnya adalah kita memberikan bunyi-bunyian pada salah satu telinga bayi, kemudian kita lihat refleksi bayi itu seperti apa. Kalau misalkan positif adalah bayinya menengok ke arah daripada arah bunyi, ya. Selanjutnya adalah anus. Kita melihat anusnya utuh apa tidak, ya. Kita lihat genitalia pasien utuh apa tidak. Kemudian yang terakhir dari bagian punggung, panjang punggung, kita lakukan usapan, ya, pada bagian punggung, ya. Kita tenggelamkan pada bagian pasien, kita lakukan usapan pada bagian punggung. Yang baik adalah ketika ada refleks pada bagian ekstremitas. Setelah itu kita balikan kembali pasien. Setelah dibalikan, kita kembalikan pada posisi yang semula, ya. Sebelumnya belum siap. Kembali pasiennya, kemudian menempatkan pasien pada tempat dengan suhu yang sesuai, suhu yang akan terbaik. Pastikan bayi pada kondisi yang tidak mengalami hipotermi, ya. Jadi itu penjelasan secara singkat mengenai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Mungkin sekian, terima kasih, selamat siang.